Shalom. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, saat ini kita akan bersama-sama merespon panggilan Tuhan untuk beribadah di Minggu 27 Februari 2022. Walaupun saat ini ibadah dilakukan secara online, kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan kesungguhan hati kita untuk kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi segenap warga jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah ibadah kita saat ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk ke dalam peribadahan kita dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami ya Tuhan, kami lakukan di dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi beserta seluruh isinya yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kiranya keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umat-Nya yang beribadah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang mendasari peribadahan kita pada hari ini terdapat dalam surat 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang keenam yang demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita bersama-sama respon dasar peribadahan kita dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 161. Segala kemuliaan kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, secara khusus di masa pandemi ini, tidak jarang kita marah dan kecewa kepada Tuhan. Kita merasa seakan Tuhan meninggalkan kita. Tidak jarang juga kita menjadi orang yang kurang bersyukur atas kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sadari sebagai ketidaktaatan dan dosa kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita bersama-sama serahkan segala kesalahan dan dosa kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Yang terlebih dahulu, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, perkenankan kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Perkenankan kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami mengakui sering mendukakan hati Tuhan, baik dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami mengakui tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi kami. Kami juga mengakui tidak mengasihi sesama kami, apalagi yang miskin dan lemah, seperti kami diri sendiri. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, namun sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Tidak jarang kami juga menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya Tuhan, sesungguhnya kami layak mendapat murka-Mu, tetapi sekarang, pada saat ini kami datang mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan, serta perkenankan kami memohon pengampunan Tuhan. Tolonglah dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk bertobat dan meninggalkan segala yang jahat,
Demi Kristus Yesus anakmu yang tunggal, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama respon berita anugerah pada saat ini dengan kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Kita pujikan bait yang ke-6 dan yang ke-9. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam pelayanan firman dengan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ibadah minggu, kita menerima berkat rohani, yaitu firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Maha Kudus Allah Bapa kami, Maha Mulia Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami yang membaca, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih-lebih Saudara Vikar Hizkia Yuda Pradana yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kuasai ruangan ini ya Tuhan dengan kuasa terang Kristus, sehingga kami benar-benar
dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung PKJ nomor 15 bait yang pertama. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa bersedia untuk belajar membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama memperingati Minggu Transfigurasi, yang dimana akan menandai kita untuk bersama masuk ke dalam masa raya Paskah. Berbicara tentang transfigurasi, transfigurasi ini berkaitan dengan perubahan sifat dan rupa. Salah satu sifat yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia, salah satunya adalah sifat egois. Dan yang menyedihkan dari sifat ini, sifat egois ini ternyata juga dapat melanda kehidupan kerohanian. Apa-apa yang penting aku. Aku sudah menerima keselamatan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Yang penting aku sudah mengembangkan persekutuan pribadi dengan Dia. Yang penting pengetahuanku akan kebenaran firman Tuhan semakin bertumbuh, tanpa peduli dengan Kristen yang lainnya, apalagi juga dengan sesama yang lain. Seakan-akan menjadi Kristen cukup untuk diri sendiri tanpa perlu peduli dengan orang lain, dengan sesama kita. Sebagai contoh, bagi kita yang rajin beribadah, pastilah kita pernah mendengar sebuah renungan yang isi renungannya disampaikan dengan sangat istimewa, sangat menarik. Mulai dari ilustrasinya yang dibawakan sangat tepat, isi khotbahnya, penggalian isi firman Allah, kemudian juga penerapannya, juga pelayannya menyampaikan renungannya dengan penuh semangat, penuh kreativitas, juga komunikatif. Hal ini menjadikan sebagian besar orang akan mengatakan dengan nada bahagia takjub, wah, renungannya mantap, renungannya bagus, renungannya mengena. Namun kemudian yang jadi pertanyaan besarnya, sejauh mana renungan yang mantap, yang bagus, yang mengena, yang istimewa tersebut merubah kehidupan kita dan sesama kita? Sejauh mana renungan yang demikian membuat keterbukaan secara total akan kehendak Allah yang diinginkan terjadi pada diri manusia? Atau jangan-jangan renungan yang demikian hanya menjadi sebuah pemuas kelegaan? 3 pertanyaan ini mari kita bersama-sama pergumulkan. Ketiga pertanyaan ini memang perlu digumuli dengan serius, karena tidak jarang dalam perjalanan iman atau perjumpaan kita bersama Allah hanya sebatas kulit, sehingga mudah lepas, lupa, hilang. Ya meskipun sering mendengar renungan yang mantap, yang mengena dan istimewa tadi. Bacaan kita pada saat ini, ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas 9 pasal 9 ayat yang ke-28 sampai 36 merupakan narasi sebuah peristiwa yang disebut gereja sebagai transfigurasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis bahwa transfigurasi adalah perubahan bentuk rupa. Dan tulisan ini memaparkan di ayat yang ke-29 bahwa ketiga murid saat itu menjadi saksi tentang perubahan bentuk dan rupa, transfigurasi dari sosok Tuhan Yesus sendiri. Tulisan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang 2 tokoh. Mereka adalah Elia dan Musa yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Penulis Injil Lukas menyuguhkan dengan cukup jelas jika dibandingkan dengan Injil sinoptik lainnya terkait dengan isi pembicaraan mereka. Penulis Injil Lukas memaparkan bahwa tujuan kepergian Tuhan Yesus akan digenapi di Yerusalem. Ketika peristiwa itu terjadi, para murid, yaitu yang disebutkan di sana Petrus, Yohanes, dan Yakobus,
sedang terlelap tidur, tetapi ketika mereka terbangun, mungkin juga karena mereka terkesima, bercampur dengan bahagia, bercampur dengan bingung, Petrus memberikan tawaran untuk mendirikan kemah bagi mereka, bagi Musa, bagi Elia, bagi Tuhan Yesus sendiri. Hal ini mungkin karena Petrus ingin sedikit berlama-lama menikmati keistimewaan itu. Lantas semakin indah bahwa kemudian respon Petrus itu dijawab secara tidak langsung di ayat yang ke-35 yang menunjukkan esensi Yesus sebagai Tuhan. Perubahan rupa atau yang disebut dengan transfigurasi itu terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Hal ini sekaligus merupakan suatu jaminan atas kebangkitan dan juga kerajaannya yang akan datang suatu saat nanti. Baik bagi ketiga murid Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes tadi, peristiwa ini tentu saja menjadi pengalaman yang menakjubkan dan sangat berharga. Mereka dapat melihat Yesus dalam rupa yang penuh dengan kemuliaan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, peristiwa transfigurasi pada saat ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita juga diharapkan untuk berjuang, untuk merespon karya Tuhan dengan bijaksana sebagai bagian dari pengalaman iman dan perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Ketaatan mencermati kehendaknya, totalitas berusaha mewartakan karyanya, dan kesediaan diri untuk terus bersama dengan Tuhan merupakan salah satu bentuk cerminan pribadi yang menghayati sebuah perubahan dalam kehidupan. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini yang dihayati tidak akan pernah menjadi peristiwa yang penting jika tidak ada semangat dan juga daya untuk terus berupaya dan berjuang, merubah diri untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan melihat bagaimana cara kita merespon saat menerima firman Tuhan. Ada beberapa tipe orang dalam menerima firman Tuhan. Yang pertama, firman itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati, direnungkan, dirasakan, kemudian diwujud nyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati, direnungkan, dirasakan. Dirasakan kok abot yo? Ya wis lah, gak usah dilakoni. Tipe yang ketiga, masuklah firman itu ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Dalam arti hanya sekedar lewat saja. Itu tipe yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan masuk ke telinga kiri tapi juga keluar kembali dari telinga yang kiri. Artinya firman Tuhan itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya karena tidak sampai masuk ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Mari kita melihat kembali diri kita. Dari tipe-tipe yang sudah ada, diri kita adalah pribadi yang bertipe yang mana? Mari bersama-sama momen Minggu Transfigurasi ini kita jadikan momen untuk bersama-sama belajar, juga berkomitmen menjadi pribadi yang senantiasa bersedia untuk berubah dan terus memperbaiki diri agar semakin menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh selesai, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama respon firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini dengan kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita pujikan bait yang pertama saja. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja sepanjang segala abad dan umat percaya di seluruh dunia, mari kita bersama-sama ikrarkan pembaruan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada saat ini, dalam peribadahan kami pada saat ini, meskipun kami lakukan di dalam keterbatasan kami menyadari bahwa semuanya ini dapat terjadi berkat campur tangan Tuhan.
Juga pada saat ini ya Tuhan, secara khusus kami menyerahkan pergumulan kami terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini merebak di sekitar kami. Kiranya Tuhan tidak pernah lepas campur tangan dalam setiap upaya yang dilakukan, baik mereka yang duduk di bangku pemerintahan maupun para tenaga kesehatan. Kiranya segala upaya yang dilakukan, kiranya dapat menjadikan kehidupan kami semakin lebih baik. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, GKJW Jemaat Pare di tempat ini, yang juga pada saat ini tidak luput dari dampak pandemi COVID-19 varian Omikron pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kegiatan dan pelayanan kami, meskipun pada saat ini sangat terbatas. Juga pada saat ini dengan peribadahan yang kami lakukan secara online, kiranya Tuhan berkenan atas setiap kegiatan dan pelayanan kami, dan kiranya setiap pelayanan kami kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh tenaga pelayanan di GKJ Jemaat Pare, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Komisi dan Badan Pembantu, maupun juga seluruh warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi, sekaligus juga Tuhan memelihara kehidupannya. Kiranya dalam setiap langkah pelayanan yang dilakukan, kiranya hanya Tuhan, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Juga secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap proses pemulihannya, melalui obat, makanan dan minuman yang diupayakan oleh keluarga, kiranya semakin mempercepat proses pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang merawat dan mengupayakan kesehatan bagi saudara-saudara kami, kiranya Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan bimbing, hingga kemudian dapat dengan segera menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi. Kami serahkan ya Tuhan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing pada saat ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung PKJ 4, bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang terkasih, mari kita aturkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami haturkan. Sebelum kami memohon ampun apabila di dalam kami mempersembahkan saat ini tidak sepadan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Layakkan dan sucikan persembahan kami ini, biarlah persembahan ini bisa berguna di hadapan Tuhan, terlebih-lebih untuk alat sarana dan prasarana untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua yang sudah mempersembahkan pada saat ini. Tuhan berkati setiap langkah kehidupannya dari waktu ke waktu, dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama undur dari peribadahan kita pada saat ini dengan damai dan sukacita. Kita jalani kehidupan kita sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini dengan bersama-sama belajar. Dan juga berkomitmen untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersedia untuk terus berubah. Dan juga memperbaiki diri agar semakin menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita respon pengutusan ini dengan kita kembali menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 239
perubahan besar, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian.